Selamat malam Kak Gustri, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam, jurusan Ilmu Hukum, ingin mewawancarai kakak tentang bagaimana sih hukum yang ada di adat Batak itu. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri dulu. Dari saya sendiri Yasmin, ada teman saya Nur Aminah, Muhammad Haikal, Aswin Sarmaha, dan Zidan Ramadan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Gusnian Penjulina Sihaan. Aku mahasiswi Politeknik Negeri Batam semester 5 jurusan Manajemen Bisnis Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Salam kenal. Salam kenal Kak. Pertama nih aku mau nanya nih Kak, gimana sih adat Batak itu sendiri, kayak hukum yang ada di sana itu gimana, dan kayak tradisi turun-temurunnya tuh apa aja gitu yang ada di adat Batak gitu. Sebelumnya boleh tolong dijelasin. Oke, sebelumnya aku tuh mau nge-spill nih, spoiler sedikit suku Batak. Seperti teman-teman tahu, suku Batak itu kan suku terbesar di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Dan suku Batak ini juga memiliki sub-suku yang memiliki keunikan masing-masing di setiap sub-suku tersebut. Di Batak itu ada pembagiannya lagi, seperti kayak Batak Toba. Batak Toba ini menggunakan bahasa Toba. Batak Toba ini merupakan Batak pertama kali yang ada di Sumatera Utara. Jadi Batak Toba ini tertua lah. Terus di sini juga ciri khasnya itu memiliki marga kayak Sihaan, Sibajunta itu. Kepercayaannya itu sebagian besar kalau kita ke Batak Toba asli itu Parmalim, atau dia masih percaya sama benda-benda yang dianggap sakti gitu. Kayak dukun lah bahasanya kita sekarang. Nah, kemudian ada Batak Karo. Batak Karo ini bahasanya itu bahasa Karo. Ciri khasnya itu sama kayak Batak Toba memiliki marga. Di Batak Karo juga punya marga. Aku karena nggak berasal dari Batak Karo, aku nggak tahu apa-apa aja marganya. Inilah salah satu suku Batak yang unik karena dia Bataknya rata-rata itu orang Islam yang memiliki agama Islam. Dan Batak Mandailing ini juga udah terpengaruh oleh suku Melayu. Kemudian ada Batak Simalungun, kemudian ada Batak Pakpak. Untuk adat Batak itu sendiri tuh ada banyak. Ada yang namanya Dalihan Natolu, atau biasanya itu bahasa apanya itu ada Dalihan Natolu itu ada 3. Yang pertama ada hula-hula, itu pihak pemberi perempuan. Kayak hula-hula ini saudara tapi versi perempuannya, saudara perempuan. Kalau hula-hula. Kemudian ada dongan tubuh. Dongan tubuh itu teman sesama marga kayak aku Sihaan. Ya udah dongan tubuhku ya Sihaan. Itu kayak abang kandungnya lah. Terus ada boru. Boru itu bahasanya orang Batak itu perempuan. Dan bawa bahasa Bataknya laki-laki. Kemudian struktur upacaranya itu ada yang namanya proses negosiasi mahar atau sinamon. Itu sih yang aku tahu. Oke, mungkin buat teman yang lain ada yang ingin bertanya. Baik Kak, terima kasih udah menjelaskan beberapa tentang suku Batak. Terjawab sekali pertanyaan dari teman saya itu. Saya Nur Aminah, izin bertanya Kak. Misalnya boleh jelasin nggak sih gimana sih di Batak itu kalau sistem warisnya? Karena kan yang
pernah baca dan saya pernah temui itu katanya di adat Batak kalau misalnya anak sudah di dalam rumah itu ada anak cowok, berarti anak perempuan itu nggak bisa mendapatkan harta warisan. Itu gimana ya Kak? Bener atau enggak ya? Sebenarnya itu ini di suku Batak itu kan terkenal dengan sistem patrilinealnya, di mana garis keturunannya itu hanya diakui dari pihak laki-laki. Kenapa gitu? Karena kalau di sistemnya orang Batak, kalau perempuan ini kan bakal dibeli oleh laki-laki. Jadi kami yang perempuan marganya itu bakal stop di kami, di perempuan. Jadi nggak bisa meneruskan garis keturunan marga kami karena kami dibeli pihak laki-laki dan kami bakal nantinya setelah menikah kami bakal ikut ke suami kami, pihak laki-laki yang udah membeli kami. Nah, kenapa hak waris itu dikasih ke laki-laki? Yaitu karena si laki-laki inilah yang bakal meneruskan garis keturunan gitu loh. Jadi ibaratnya dia melamar perempuan atau dia menikahi perempuan bukan hanya gimana ya, udah ada lah tetek bengek hartanya yang diturunin sama orang tuanya. Nah, kalau yang tadi yang si Nur Aminah bilang kalau ada perempuan berarti gimana? Nah, beda halnya kalau di dalam keluarga Batak itu tidak ada perempuan, maksudnya tidak ada laki-laki, ya harta warisan itu bakal dibagi rata ke jumlah anak perempuan yang ada. Tapi beda halnya nih, contoh nih di keluarga itu memiliki 5 orang anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, kalau range persenannya kalau dibanding 100%, untuk anak laki-laki ini jauh lebih banyak. Contohnya di anak laki-laki ini 80%. Jadi 20%-nya itu bakal dibagi ke pihak perempuan. Otomatis semakin banyak anak laki-laki, semakin banyak anak laki-laki di rumah itu nggak sebanding dengan perempuan. Bisa jadi di dalam keluarga itu perempuan itu nggak dapat harta warisan karena laki-laki yang bakal meneruskan marganya. Jadi itu bahasa Bataknya dari tunangan martungkol. Nah, sebelum tunangan itu kami itu sebelum tunangan itu ya itu kita harus namanya ada kan, kalian pernah dengar sinamot gitu loh. Jadi kayak tawar menawar berapa sih harga perempuan yang harus si cowok bayar untuk kita. Jadi sinamot itu ditentukan seberapa tinggi pendidikan perempuan itu. Oke, malam. Saya ingin bertanya lagi Kak, apa itu arti dari mangokal holi di dalam adat Batak? Terima kasih. Arti dari mangokal holi ya, mangokal holi ini arti mangokal holi ya. Sorry Kak, apa itu mangokal holi di dalam adat Batak? Kalau dalam tradisi orang mangokal holi ini membongkar makam leluhur. Jadi ini upacaranya untuk orang meninggal. Jadi kayak contohnya 100 tahun udah meninggal gitu loh. Jadi keturunannya itu mencuci kembali tulangnya. Jadi bakal dibuat dalam peti baru, kayak susunan tulang itu disusun lagi kayak kerangka manusia. Jadi udah apa ya dibilang kan dibongkar tuh makamnya, dilihat tuh sisa tulang apa yang masih ada, contohnya tulang kepala, pokoknya yang mana yang ada itu dikumpulkan dulu, terus dicuci pakai air. Setelah itu dilap-dilap, nanti kami tuh beli peti baru. Jadi tulang-tulang yang ibaratnya sekiranya masih jelas contohnya bentuk kerangka itu ya bakal kami bentuk kayak kerangka manusia gitu loh, kayak kita kemarin kayak kalau kita kemarin belajar IPA gitu di SMA. Jadi bakal dibuat kayak kerangka manusia. Nah, tapi kalau contohnya sisanya itu semisal nih kayak hanya kepala
atau apa, ya udah dia itu bakal ditaruh dalam satu peti aja tanpa disusun. Baik Kak, terima kasih. Kak, kalau dari kepercayaan di sana melakukan hal itu tuh hal tersebut tuh agar supaya gimana sih? Apa melakukan hal itu apa? Kepercayaan Yang seperti pencucian tulang tadi kan yang kakak bilang misalnya disusun kembali. Nah itu tuh efek sampingnya atau efeknya buat adat Batak itu apa gitu? kalau itu nggak ada efek samping sih, ibarat itu juga nggak ibarat diwajibkan dilakukan. Ibarat mengokaloli ini juga bukan sembarang dibongkar udah. Nah, mengokaloli ini juga ada upacaranya gitu loh. Upacaranya kayak sebelum mengokaloli, waktu mengokaloli, dan sesudah mengokaloli. Nah, untuk biayanya tuh memang butuh biaya besar gitu. Kalau efek samping nggak ada, karena kepercayaan orang Batak kalau mengokaloli ini ibarat tanda kasih sayang kita lah, keturunannya itu ke orang leluhur kita gitu. Jadi kayak ibarat tanda kasih sayang. Padahal kalau kita yang udah beragama itu kayak kok aneh gitu, udah dikubur dibongkar lagi disusun lagi gitu. Mungkin teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau nanya nih Kak, kalau di adat Batak itu nggak ada keturunan gimana itu Kak? Warisannya gimana? Kalau kami orang Batak kalau nggak ada keturunan, kalau itu ada dua tuh. Contoh nih, dia nggak ada keturunan yang benar-benar kandung dari dia bakal ngadopsi anak dari orang lain gitu. Jadi ada sistem adopsian. Tapi kalau misal nih dia benar-benar nggak ada apa ya, bilang nggak adopsi anak, dia bakal ngasih ke saudaranya pihak perempuan, pihak istrinya sama dia. Kalau orang tuanya gimana? Mereka dapat nggak bagian dari warisan itu? Kalau konteksnya di sini orang tuanya masih ada, ya otomatis ke orang tuanya. Tapi kalau konteksnya di sini orang tuanya nggak ada, ya yang aku bilang tadi, dia bakal dibagikan ke saudaranya. Oh baik, terima kasih Kak. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup. Makasih banyak ya Kak buat Kak Gustri udah mau meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Pokoknya info dari Kak Gustri sangat sangat berharga dan sangat baik penjelasannya dan mudah dimengerti. Oke, mungkin kalau misal next kalau ada pertanyaan boleh nanti by chat pribadi aja gitu. Nanti bakal dibalas kok kemana-mana. Oke. Maaf Maaf ya Kak kalau ada kesalahan. Ngambil waktu Kakak banyak banget udah bolak-balik jadinya wawancara. Makasih banyak. Benar-benar makasih Oke. banyak. Terima Kak. Oke, salam kenal ya. Makasih ya Kak Gustri. Ya, salam kenal anak Oke WIB. Kak.